Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu tentang titrasi asam basa. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah pengertian titrasi asam basa, tujuan titrasi asam basa, konsep titrasi, perubahan pH pada titrasi asam basa, rumus titrasi asam basa, dan penerapan fungsi titrasi asam basa pada kehidupan sehari-hari. Pengertian titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang ingin diketahui kadarnya atau sebaliknya. Kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang ingin diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Tujuan titrasi asam basa, yaitu menentukan konsentrasi larutan asam maupun basa. Konsep titrasi. Konsep dari titrasi asam basa ini menerapkan konsep reaksi asam basa, di mana ketika suatu asam dan basa dicampurkan atau direaksikan, maka akan terjadi reaksi penetralan yang menghasilkan suatu garam dan air dengan pH yang netral. Ketika pH dalam larutan campuran tersebut netral, menandakan bahwa semua zat sampel telah bereaksi dengan larutan yang digunakan untuk menitrasi. Cara mengetahui pH larutan yaitu dengan menggunakan pH meter. Namun dalam titrasi, cara yang paling umum adalah dengan menggunakan indikator. Perubahan pH pada titrasi asam basa. Ketika larutan basa sedang ditetesi dengan larutan asam, pH larutan pun akan turun. Dan sebaliknya, jika larutan asam sedang ditetesi dengan larutan basa, maka pH pun larutan akan naik. Pada kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa mula-mula pH larutan naik sedikit demi sedikit. Perubahan pH drastis terjadi sekitar titik ekivalen. pH titik ekivalen sama dengan 7 atau netral. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromtimol biru, atau fenolftalein. Namun yang lebih sering digunakan adalah fenolftalein karena perubahan warna fenolftalein yang lebih mudah diamati. Jenis-jenis titrasi asam basa. A. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kurva di atas dapat kita simpulkan sebagai contoh perubahan pH, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita lihat pH larutan naik sedikit demi sedikit. Perubahan pH drastis akan terjadi pada titik ekivalen. pH titik ekivalennya 7 atau netral. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromtimol biru, atau fenolftalein. Namun, yang lebih sering digunakan yaitu fenolftalein karena pada perubahan warna fenolftalein yang lebih mudah diamati. B. Titrasi asam lemah dengan basa kuat. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan, titik ekivalen berada di atas 7, yaitu antara 8 sampai 9. Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen lebih kecil, hanya sekitar 3 satuan yaitu pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 10. Indikator yang digunakan yaitu fenolftalein. Metil merah tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen. C. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan, titik ekivalen berada di bawah pH 7 yaitu antara 5 sampai 6. Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen hanya sedikit, sekitar 3 satuan yaitu dari pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 4. Indikator yang digunakan yaitu metil merah. Fenolftalein tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen. Rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa monovalen atau divalen yaitu Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. Rumus titrasi asam divalen dengan basa monovalen yaitu 2Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. Rumus titrasi basa divalen dengan asam monovalen yaitu Ma dikali Va sama dengan 2Mb dikali Vb. Penerapan fungsi titrasi asam basa pada kehidupan sehari-hari. Titrasi dilakukan pula pada berbagai produk yang sering kita temui, antara lain
Penentuan kadar asam fosfat atau H3PO4 dalam pupuk. Kadar asam hipoklorit atau HClO dalam pemutih pakaian. Penentuan kadar asam benzoat atau C6H5COOH dalam disinfektan. Penentuan kadar asam format atau HCOOH dalam formalin yang digunakan pada industri tekstil. Contoh soal dan pembahasannya. Sebanyak 20 ml sampel mengandung NaOH dititrasi dengan HCl 0,1 molar. Volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen yaitu sebanyak 18 ml. Berapakah konsentrasi NaOH dalam sampel tersebut? Mari kita cari dulu yang diketahui, yaitu diketahui volume NaOH sama dengan 20 ml, volume HCl sama dengan 18 ml, dan massa HCl sama dengan 0,1 molar. Ditanya, berapakah konsentrasi NaOH dalam sampel tersebut? Mari kita jawab. Massa HCl dikali volume HCl sama dengan massa NaOH dikali volume NaOH. 0,1 molar dikali 18 ml sama dengan massa NaOH dikali 20 ml. Jadi, massa NaOH 0,1 molar dikali 18 ml dibagi 20 ml. Jadi, konsentrasi NaOH dalam sampel tersebut yaitu 0,09 molar. Oke, baiklah. Itu tadi pembahasan tentang titrasi asam basa. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.